Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihi huwa fala mudilla lahu wa man yuhdilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya hingga kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke hadirat junjungan kita, panutan hidup kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaat di hari akhir nanti. Para hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat Jumat hari ini tanggal 22 Januari 2021 atau bertepatan pada tanggal 9 Jamadil Akhir 1442 Hijriah, kami dari Masjid Miftahul Jannah akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat hari ini. Selama pandemi COVID-19 masih terjadi, maka setiap jemaah wajib memakai masker selama melakukan kegiatan ibadah dan tidak membuka masker sesering mungkin. Bahwa dengan memakai masker berarti kita mengurangi tertularnya virus corona. 2. Wajib memakai hand sanitizer yang kami sediakan di depan tangga-tangga masuk masjid. Wajib membawa alat untuk sujud, sajadah atau sorban pribadi yang bersih ketika akan melaksanakan salat berjamaah di Masjid Miftahul Jannah. Bagi jamaah yang sakit, panas, batuk dan gejala-gejala sakit lainnya, dengan mohon maaf dan hormat untuk dicek lagi sakitnya dan untuk beristirahat di rumah. Dari itu kita mengurangi tertularnya virus. Jamaah rahimakumullah, terkait pelaksanaan salat Jumat tanggal 22 Januari 2021 Masehi atau 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh bidang peribadatan dan dakwah Masjid Miftahul Jannah. 1. Penerimaan infak Jumat minggu lalu pada tanggal 15 Januari 2021 adalah sebesar Rp504.000 yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam Ustadz Haji Ferry Kusmadi MA yang bertugas sebagai muazin Ustadz Otong Rohimsyah. Waktu untuk penyampaian khutbah Jumat maksimal 20 menit. Waktu Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Mohon kepada semua jemaah untuk men-silent, menonaktifkan atau mematikan handphonenya selama khutbah berlangsung, dan anak-anak dilarang untuk bercanda dan berisik.
Untuk khotib Jumat minggu depan tanggal 29 Januari 2021 Masehi atau 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah adalah Ustadz Haji Syarifin SAG MPD. Kami atas nama pengurus Masjid Miftahul Jannah Rempoa mengucapkan terima kasih atas donasi, infak atau sedekah dari jamaah sekalian untuk mendukung operasional kegiatan yang ada di Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf jika kurang maksimal melayani jamaah sekalian dalam kegiatan ibadah di Masjid Miftahul Jannah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua umur panjang, kesehatan dan menjaga anak cucu kita dan semua kaum muslimin terhindar dari bahaya wabah penyakit ini. Amin ya mujibai sailin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mohon kesediaan para jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah yang diniatkan untuk pemberi wakaf Masjid Miftahul Jannah, para donatur atau dermawan yang telah mensedekahkan baik materi maupun imateri dan seluruh jemaah sekalian. Kita doakan juga agar saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan Allah memberikan kembali nikmat kesehatan, yang sedang ditimpa musibah agar dikuatkan keimanannya, diberikan kesabaran dan keikhlasan, serta semua orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni kesalahannya, dijadikan kuburannya sebagai taman-taman surga. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Karena waktu sholat Jumat sudah masuk, kepada Yatul Khotib untuk segera naik mimbar. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله خالق العبادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyuhal hadirun jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di rumah Allah yang amat mulia ini seraya memenuhi panggilan dan memenuhi kewajibannya melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan setiap ayunan langkah demi langkah yang kita gerakan ke kita kiranya Allah menyaksikan dan mencatatnya sebagai kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Ali Imran ayat 140 Allah mengatakan iyamsaskum qarhun faqad masal qamu qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha, dalam kehidupan Allah pergantikan silih bergantinya. Ada kadang siang, ada ciptakan juga malam. Ada Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Ada saatnya kita berada di atas, dan ada pula saatnya kita berada di bawah. Ada saatnya kita bisa menyuruh bawahan, dan ada saatnya pula kita bisa menerima perintah atasan. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Hal demikian aku pergantikan dalam kehidupan manusia. Tidak selamanya manusia percaya, tidak selamanya juga manusia dalam kekalahan. Silih berganti Allah ciptakan kejayaan dan kekalahan manusia dalam kehidupan di dunianya. Pertanyaan kita adalah, untuk apa Allah pergantikan itu? Untuk apa Allah menukar-nukar dalam kehidupan kita itu? Yang pertama Allah katakan waliya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin menguji siapa yang tetap istiqamah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Allah akan menguji siapa yang istiqamah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan bukan berarti kita harus sholat terus. Keimanan bukan perkara kita menyembah Allah saja. Keimanan bukan hanya kita bertauhid kepada Allah saja, tapi keimanan adalah bagaimana kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah engkau saat ini menjadi seorang pejabat, belalah pejabatmu, belalah dengan jabatanmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita saat ini engkau dianggap Allah sebagai penegak hukum, sebagai orang yang menjunjung tinggi hukum, belalah agama Allah dengan cara menjunjung tinggi hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainas. Aku pergantikan kehidupan dan posisi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Berapa banyak yang dahulunya baik tetapi akhirnya tidak menjadi baik. Berapa banyak yang dahulunya meneriak-riakan anti korupsi, tapi saat ini ketika jabatan ditenangnya, dia orang yang pertama kali korupsi. Berapa banyak dulu orang yang teriak adalah kita sebagai orang yang pro dengan rakyat kecil, tapi ketika Allah berikan jabatan amanahnya, dialah yang pertama menindas rakyat kecil. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, yusbihur rajula mu'minan wa yumshi kafiran. Orang ada yang ketika pagi hari dia mengatakan, saya beriman kepadamu ya Allah, saya membela agamamu ya Allah, saya berpihak kepada rakyat kecil, saya akan melawan para korupsi. Wa yumshi kafiran. Tapi ketika sore harinya dia berbalik arah 360 derajat menjadi seorang yang kafir, membela tidak lagi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran. Hadirin sekalian Allah muliakan, maka kita dalam salat mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din wa ta'atik. Ya Allah, engkaulah yang maha membolak-balikan, yang maha membolak-balikan hati manusia. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah ala dinik, untuk membela agamamu ya Allah, wa ta'atik, dan juga untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Ini yang pertama, hadirin Allah muliakan. Tujuan Allah membolak-balikan itu adalah untuk liya'lamallahu alladzina amanu, melihat sebagai besar keimanan dan keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua, Allah membolak-balikan posisi manusia dalam kehidupan dunia. Wattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang menjadi syahid di antara kalian semuanya.
karena pilihan seorang mukmin dalam kehidupan kita ini adalah iskariman atau mutsyahidan. Matilah, hiduplah secara mulia ataulah mati secara syahid. Jangan hidup secara terhina dan mati dalam keadaan yang terlunta-lunta. Seorang manusia yang beriman tentunya adalah iskariman atau mutsyahidan. Hiduplah engkau secara mulia ataulah mati secara syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dialah orang yang mulia. Apakah seorang presiden mulia? Belum tentu. Apakah seorang raja mulia? Belum tentu. Apakah seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, harta yang banyak mulia? Belum tentu. Siapa yang mulia Allah? Dialah yang takut kepada Allah. Merekalah orang-orang yang mulia si Allah. Takut tercampur hartanya dengan yang Allah haramkan, takut tercampur hartanya dengan barang-barang yang syubhat, takut tercampur hartanya dengan ayat-ayat haram. Itulah yang lebih mulia yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah Ar-Rawahah. Sahabat Rasulullah yang masuk Islam dari golongan Ansor. Ada 12 orang dari Ansor yang masuk Islam. Yang pertama Abdullah Ar-Rawahah. Di Madinah kemudian Rasulullah ingin mengutus Abdullah Ar-Rawahah ini mengambil pajak kurma dari daerah Khaybar. Khaybar itu daerah di Madinah, jarak antara kota Madinah dan Khaybar itu 150 km. Dan Khaybar ini daerah yang sangat subur, yang terkenal sampai saat ini kurma. Maka dari kurma di Madinah salah satu dipasok oleh daerah Khaybar ini. Kemudian Rasul mengutus Abdullah Ar-Rawahah ini ke Khaybar untuk menarik pajak para petani kurma di sana. Dan kebetulan petani kurma sana orang Yahudi semua. Dan mereka sepakat harus memberikan wajib pajak kepada Rasulullah setiap bulannya. Kemudian datanglah Abdullah Ar-Rawahah kepada para pemuka agama Yahudi tadi. Saya akan menarik pajak Anda semua pada bulan ini. Kemudian mengatakan, wahai Tuan Abdullah Ar-Rawahah, katakan kepada Rasul bahwasannya kurma kita panen pada tahun ini, pada bulan ini tidak sebagus. Kau katakan itu. Ini uang untukmu. Abdullah Ar-Rawahah mengatakan, maaf, saya pejabat negara. Pejabat negara yang menerima hadiah jatuhnya suap, dan suap dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Adakah pemimpin kita saat ini yang berhak dan tidak mau menolak, dia mau menolak pemberian hadiah dari siapapun juga? Abdullah Ar-Rawahah, inna akramakum indallahi, orang yang takutlah yang akan Allah muliakan. Takut tercampur hartanya dengan yang Allah haramkan, takut tercampur hartanya dengan barang-barang yang syubhat yang Allah SWT. Hadirin yang Allah muliakan, yang kedua, bahwa pergantian manusia itulah sunatullah dalam kedudukannya. Lan tarji'al ayyamul ladzi madat, kata Rasulullah, tidak akan bisa hari yang sudah berlalu ini kembali. Detik ini tidak akan sama detik besok, dan besok tidak akan sama dengan lusa. Lusa tidak akan sama dengan minggu depan, dan minggu depan tidak akan sama dengan bulan depan. Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah, apakah engkau mengira ciptaanku, kata Allah, aku ciptakan dengan sia-sia? Apa kau mengira bahwasanya engkau dengan sia-sia? Wa annakum ilaihi turja'un, sementara engkau akan kami kembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan kita sia-sia. Allah akan minta tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehidupan dunia singkat, Allah muliakan, tapi manusia banyak tergelincir dalam kehidupan di dalamnya. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hati mereka dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuka, yang buta mata hatinya akan Allah Subhanahu wa taala, sawfa nuslihi nar, mereka akan Allah giring ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya melepuh, mulutnya melupas, kata Allah, badalnahu juludan ghairaha, Allah ganti dengan kulit yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyazuqul azab, kata Allah, untuk agar mereka menerima azab atas yang mereka kerjakan selama dunia ini. Maka yang mengatakan ketika nanti mereka di neraka mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na farja'na ma'al salihah, kata Allah. Ya Allah, orang-orang pun neraka mengatakan, Rabbana abasarna, ya Allah kami melihat, ya Allah, bagaimana dulu ulama-ulama kami mengajarkan kami tentang ilmu agama di dunia, ya Allah. Kami mendengar bagaimana ulama-ulama berceramah, ya Allah. Kami mendengar kebaikan atas ulama-ulama kami, ya Allah. Wa sami'na, kami mendengar itu semua, ya Allah. Tapi kami membutakan mata hati kami, ya Allah. Farji'na, pulangkanlah kami kembali ke dalam dunia, ya Allah. Na'mal salih, biarkan kami untuk beramal saleh, barang sedetik, barang sehari, barang sebulan sekalipun, ya Allah. Aku tidak akan bisa melupakan sujud di hadapan-Mu untuk beramal saleh ketika Engkau berikan kesempatan kedua kami. Hari itu penuh penyesalan, hadirin Allah muliakan. Hari itu air mata tidak lagi menjadi berguna. Hari itu bukanlah hari untuk berdoa. Hari itu bukan lagi hari untuk bermunajat kepada Allah. Hadza yaumul hisab. Ini adalah hari perhitunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma yanfa'u mal wala banun, tidak ada manfaatnya anak-anak yang kau banggakan, anak-anak yang kau sekolahkan, anak-anak yang menjadi peliharaanmu saat ini, harta yang kau miliki, wala banun, la yanfa'u, tidak akan berguna bagi mereka semuanya, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada kata Allah dengan amal salehnya. Itulah surga yang Allah janjikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sekalian yang Allah muliakan, pada khutbah yang kedua ini bahwa tujuan akhir kita adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan nama masjid kita ini, Miftahul Jannah, kunci surga. Kunci surga hanya dua, ya Allah muliakan. Yang pertama adalah kata Rasulullah, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan pernah engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua kata Rasulullah, antakuna mukhlishan fil ibadah. Hendaklah kalian ikhlas dalam hal ibadah kepadaku. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya baca Al-Quran, ibadah bukan hanya puasa, zakat dan sebagainya. Seluruh aktivitas yang kita niatkan karena Allah SWT itulah ibadah. Seorang suami yang bekerja pergi pagi pulang sore bahkan malam, peras keringat banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan, macet kemacetan dan sebagainya. Kalau sang suami bekerja untuk istrinya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mencari doa Allah Subhanahu wa taala, maka satu suap yang diberikan pada anak istri di rumah dengan yang halal, maka balasannya adalah sama dengan melaksanakan 100 rakaat salat sunat sempurna. Subhanallah. Itulah ibadah. Karena itu kunci surga cuma dua: bersihkan akidah kita pada Allah dan tanamkan keikhlasan dalam kehidupan kita untuk beramal soleh. Karena itulah modal untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang mutmainnah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah. Kama qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa Ibrahim fil 'alamin Hamidum Majid. Hadirin Allah muliakan, bersama-sama kita angkat tangan kita ikhlaskan hati kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa hamba-hamba Allah yang saleh ini Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa ta'ala kulli sahabati rasulillah jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatikar rahimin. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami kembali hadir di rumah yang mulia-mulia ini ya Allah, sambil mengangkat kedua tangan kami bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Kami datang dengan banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Tidak ada kehinaan, tidak ada dosa nista yang luput dari pandangan-Mu ya Allah. Ampunilah ya Allah atas dosa kami, ampunilah atas perbuatan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, kepada orang tua kami, pada kawan-kawan kami. Banyak kawan kami yang terluka dengan hati dan perbuatan kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah guru-guru kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada, yang telah Kau panggil ya Allah, mudah-mudahan Kau tempatkan di surga-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup saat ini ya Allah, kiranya Engkau panjangkan umur mereka ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan, berkahilah kehidupannya sehingga bisa menyambut husnul khotimah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah rizki yang luas, yang manfaat, yang berkah, yang halal, yang baik ya Allah. Rizki yang bisa mengantarkan kami untuk bisa berziarah ke makam Nabi-Mu di Madinah ya Allah. Rizki yang bisa mengantarkan ke kami untuk bisa menginjakkan kaki kami tawaf di Ka'bah-Mu ya Allah. Rizki yang bisa mengantarkan kami untuk bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah-Mu ya Allah. Kabulkan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah segala anak-anak kami, generasi kami jadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa menjadi penolong kami di akhirat nanti ya Allah, anak-anak yang bisa menjadi pembantu kami untuk ke surga-Mu ya Allah. Jangan jadikan anak kami sebagai anak-anak yang menghalangi kami dari surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimus shalah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wallahu akbar. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul